Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 4 fluida. Kita fokuskan pada materi asas kontinuitas. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 106 sampai 109 untuk siswa kelas 11 SMA. Asas kontinuitas. Asas kontinuitas menyatakan hubungan antara kelajuan fluida di suatu lokasi dengan lokasi lainnya. Ketika fluida mengalir dalam suatu pipa, kelajuan fluida tersebut dapat berubah akibat perubahan ukuran pipa yang dilalui. Aktivitas 4.5. Coba kalian melakukan aktivitas berikut untuk memahami hubungan kelajuan fluida pada posisi tertentu. Langkah pertama, ambil selang pipa karet untuk dipasangkan pada keran air. Usahakan ujung pipa terpasang dengan baik, sehingga air yang mengalir dari keran tidak mengalami kebocoran. Nomor 2, bukalah katup keran air agar air mengalir melalui pipa. Nomor 3, perhatikan kelajuan air yang keluar dari ujung pipa. Nomor 4, sekarang coba kalian untuk menekan ujung pipa tersebut dengan jari kalian. Kecilkan ukuran luas penampangnya. Amati apa yang terjadi pada kelajuan air yang keluar dari ujung pipa. Nomor 5, diskusikan dan jelaskan secara fisis hasil pengamatan kalian. Kita perhatikan langkah-langkah ini yang diperagakan oleh teman kalian ini. Maka kita simpulkan, air keluar semakin cepat jika lubang keluar makin kecil. Ayo cermati, aliran air keran makin mengecil ketika posisinya makin ke bawah. Mengapa demikian? Kecepatan air yang jatuh makin lama makin besar, sehingga luas penampangnya juga makin kecil. Waktu yang diperlukan oleh fluida untuk mengalir dari A ke B sama dengan waktu yang diperlukan untuk mengalir dari C ke D. Berdasarkan sifat incompressible, maka volume air yang melewati A ke B sama dengan volume air dari C ke D. Artinya, volume dalam satuan waktu di posisi manapun dalam pipa tersebut akan selalu bernilai tetap. Hal ini dinyatakan dengan debit air atau disimbolkan dengan Q. Q itu sama dengan volume per waktu. Sehingga didapat Q itu sama dengan luas penampang dikalikan kecepatan. Sedangkan debit air harus tetap sama, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Ini disebut dengan persamaan kontinuitas. Ayo berdiskusi. Berdasarkan asas kontinuitas, luas penampang aliran A2 akan lebih kecil dibandingkan dengan luas penampang A1. Jika H sama dengan 5 cm dengan A1 sama dengan 2 cm kuadrat dan gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan luas penampang A2. Diketahui di sini hanya 5 cm. A1 sama dengan 2 cm kuadrat. Gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Karena di sini cm, maka yang meter kita jadikan cm, maka sama dengan 1000 cm per sekon kuadrat. Ini adalah gaya gravitasinya. Yang ditanya adalah A2. Kita jawab, karena energi potensial sama dengan energi kinetik. Energi potensial rumusnya adalah M massa kali G kali H sama dengan energi kinetiknya rumusnya setengah mv kuadrat. Masanya sama, maka kita coret sehingga didapat G kali H kali setengah V kuadrat. Setengah kita pindah sehingga menjadi 2 dikali G dikali H sama dengan V kuadrat. Sehingga V kuadrat sama dengan kuadratnya kita balik
2 kali G kali H, sehingga V sama dengan akar dari 2 kali G kali H. Maka V sama dengan akar 2, gaya gravitasinya di sini sudah menjadi 1000. 1000 dikali tingginya hanya adalah 5. Ini sama dengan akar 10.000. V sama dengan 100 cm per sekon. Untuk mencari A2, kita menggunakan asas kontinuitas, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1 di sini ada, yaitu 2. V1 ternyata belum diketahui. A2-nya yang akan kita cari, sedangkan V2 ini adalah V2-nya, hasilnya adalah 100. Kita tidak bisa mencari A2 karena V1 belum diketahui. Jika kalian memiliki pemecahan dari soal ini, silahkan komen di komentar. Aktivitas 4.6. Cobalah kalian melakukan aktivitas berikut untuk memahami relasi kelajuan fluida berdasarkan asas kontinuitas. Dengan melakukan percobaan seperti ini yang ada di dalam web ini, maka kalian harus mengisi tabelnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya saja. 1. Bagaimana besar kelajuan pada pipa yang diubah luas penampangnya? Kelajuan air pada pipa akan berubah jika luas penampang diubah. Nomor 2. Bagaimana besar laju aliran volume atau debit pada tabel di atas? Laju aliran volume atau debit tidak berubah. Nomor 3. Dari hasil percobaan di atas, mengapa pemasangan pipa PDAM ke rumah-rumah memiliki diameter lebih kecil dari pipa induk PDAM? Jelaskan. Pemasangan pipa dengan diameter lebih kecil di rumah daripada pipa induk PDAM agar air mengalir lebih cepat ke rumah. Ayo cek pemahaman. Nomor 1. Suatu pipa berdiameter 10 mm dialiri air selama 1 menit, dan banyaknya air yang mengalir adalah 400 cm². Hitunglah kelajuan rata-rata aliran. Nomor 1. Diketahui di sini diameternya 10 mm. 10 mm kita jadikan cm, yaitu sama dengan 1 cm. Sehingga jari-jarinya adalah 0,5 cm. Selanjutnya T-nya sama dengan 1 menit. Kita jadikan detik atau sekon sama dengan 60 sekon. Banyaknya air di sini adalah volumenya, V sama dengan 400 cm². Yang ditanya kelajuannya, V. Kita jawab. Debit air rumusnya adalah Q sama dengan A dikali kelajuan, luas dikali kelajuan. Q itu sama dengan volume dibagi waktu sama dengan A. A-nya ini berbentuk lingkaran, maka rumus lingkaran, luas lingkaran Pi R kuadrat dikali V. Volumenya 400 per waktunya 60 sekon, Pi-nya 3,14 dikali dengan jari-jarinya 0,5 kuadrat dikali V. 400 dibagi 60 sama dengan 6,67 sama dengan 3,14 dikali 0,5 dikuadratkan sama dengan 0,785 dikali V. Sehingga V sama dengan 6,67 dibagi 0,785. V sama dengan 8,497 cm per sekon. Nomor 2. Sebuah pipa yang ujungnya menyempit dengan diameter pipa sebesar 10 cm
dan diameter pipa kecil 5 cm. Jika kelajuan bagian pipa besar adalah 50 cm per sekon, tentukan debit air dan kelajuan aliran pipa kecil. Nomor 2, diketahui di sini diameter penampang 1 sama dengan 10 cm, sehingga jari-jarinya R1 sama dengan 5 cm. Diameter penampang kedua 5 cm, sehingga jari-jari penampang kedua 5/2 cm. Dan kelajuannya V1 sama dengan 50 cm per sekon. Yang ditanya adalah debit air, Q-nya, dan kelajuan pipa kedua. Kita jawab. Untuk debit air, Q sama dengan penampang pertama dikali kelajuan pertama. Penampangnya berbentuk pipa, yaitu lingkaran, pi R1 kuadrat kali V1. Pi-nya 3,14, jari-jarinya R1-nya adalah 5 kuadrat kali kelajuannya 50. Ini sama dengan 3.925 cm pangkat 3 per sekon. Ini adalah debit airnya. Untuk kelajuan kita menggunakan asas kontinuitas, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Karena yang ditanya V2, maka sama dengan A2 ini dipindah kedua sebelah, maka menjadi A1 kali V1 per A2. A1, karena berbentuk lingkaran, kita menggunakan rumus luas lingkaran pi R1 kuadrat dikali V1 per pi R2 kuadrat. Pi-nya sama, kita coret, maka V2 sama dengan R1, R1-nya di sini 5 kuadrat per R2-nya 5/2. 5/2 dikuadratkan dikali V1. V1-nya adalah 50. 5 kuadrat 25 dibagi 5 kuadrat, kita coret 5 kuadratnya, maka menjadi tinggal 1/2 kuadrat. 1/2 kuadrat itu sama dengan 4. 4 dikali 50. V2 sama dengan 200 cm per sekon. Nomor 3, banyak air yang mengalir melalui pipa berdiameter 2 cm adalah 400 cm pangkat 3 selama 10 detik. Tentukan debit air serta kelajuan air tersebut ketika melewati pipa yang berdiameter 0,5 cm. Nomor 3, diketahui di sini diameter pipa sama dengan 2 cm, sehingga jari-jarinya sama dengan 1 cm. Banyaknya air karena mengalir 400 cm pangkat 3 selama 10 detik. Ini banyaknya air adalah 400, T-nya 10 detik. Maka didapat debit airnya, Q-nya, itu sama dengan 400 per 10, sama dengan 40 cm pangkat 3 per detik. Dan diameter pipa kedua D2 sama dengan 0,5 cm, sehingga jari-jari kedua ini dibagi 2 menjadi 0,25 cm. Yang ditanya di sini debit airnya, yang ditanya Q, yang kedua kelajuannya, dan V-nya. Q-nya sudah kita jawab, yaitu 40 cm pangkat 3 per detik. Untuk menjawab V-nya, kita menggunakan rumus Q sama dengan A dikali V. A di sini adalah A2. Q-nya yaitu 40. A-nya menggunakan jari-jari lingkaran, A2 sama dengan pi R kuadrat.
R-nya di sini R kedua. Pi-nya 3,14, jari-jarinya 0,25 kuadrat dikali V, V2. Sehingga V2 sama dengan 40 dibagi. Ini kita pindah kedua sebelah menjadi 3,14 dikali 0,25 dikuadratkan. V2 sama dengan 203,8. Satuannya cm per detik. Demikian materi asas kontinuitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.